Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim, Ma'rifat, Hura, Hura. Di siaran langsung bertempat di Medan, kotanya orang Horas ya. Horas bah, nah, itu orang Medan. Judul yang kita angkat kali ini adalah carilah gelombang mutlak agar ibadahmu nyambung. Sering kita bahas, tapi juga sering kita akan ulang-ulang karena ini mengedukasi orang supaya nalarnya orang itu ngeh. Coba kita diambilkan apa? Alat bantu tadi. Nah, ibadah yang kita kerjakan itu mesti ada rukun syaratnya, ya. Gak semua orang bisa ibadah, gak semua orang bisa ibadah, gak semua orang pun dapat perintah ibadah. Lihat ya, yang dapat perintah ibadah adalah bagian beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan sebagainya. Ada apa kok syarat ibadah itu mesti beriman? Nah, siapakah orang beriman? Ini kan masih rancu. Karena agama sekarang telah rusak serusak-rusaknya. Kata siapa? Oh, katanya Mr. TM. Lihat logikanya. Jika Allah itu mutlak, unlimited, atau absolute, atau infinity, ya. Sedangkan kau bebeknya ketinggalan ya, nggak usah. Kau ada di sini ya, di dimensi terbatas. Maka logikanya, jika Tuhanmu menyuruh relatif untuk kembali kepada yang maha mutlak, kira-kira bisa nggak saya tanya? Matematika, fisika. Tuhanmu kalau nyuruh sesuatu yang relatif untuk bisa kembali pulang kepada yang maha mutlak, kira bisa nggak kira-kira? Nggak ngomongin dalil, kira-kira bisa nggak? Tidak bisa. Ya. Matematika, apapun tidak akan sampai pada mutlak kecuali apapun itu mesti menggandeng unsur mutlak. X kali tak terhingga maka akan adaptasi menuju tak terhingga. Itu ilmiah. Kalau X sampai kapanpun, biarpun ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun pun gak akan pernah bisa sampai pada Allah Ta'ala yang mutlak. Gak mungkin. Sedangkan manusia umurmu cuma paling 60, 70, 80, 90, 100 tahun. Taruhlah kau hidup 1000 tahun. Tapi jika kau tidak menggandeng faktor mutlak dalam ibadahmu, kau nggak ada hubungan. Ini ilmiah ya. Cocoknya misalnya ilmiah ya. Silakan cross check dengan fisika, matematika, ilmu pengetahuan yang populer, eksak, ilmu pasti. Maka manusia itu mesti menggandeng faktor unlimited, baru kemudian dia adaptasi menuju yang mutlak tadi, yang infinity tadi. Dalam cerita, seorang Nabi Muhammad, Nabi, untuk bisa mi'raj sampai dia ke Allah Ta'ala butuh waktu 13 tahun, walaupun seorang Nabi. Berarti Nabi pun gak bisa sampai pada Allah Ta'ala secara auto, tapi butuh proses. Dan seorang Nabi Muhammad pun tidak serta-merta langsung sampai ke Allah Ta'ala. Tapi di dalam cerita, beliau beserta faktor X atau disebut al-Buraq yang dikasihkan Nabi sebagai kuda bersayap. Bukan. Karena waktu itu umatnya masih bodoh-bodoh, dikasihlah gambaran. Kecepatan kendaraan paling tinggi di muka bumi adalah bentuk kuda. Kecepatan paling tinggi di langit adalah yang mengandung sayap, maka dikombin jadi bentuknya buruk itu kuda bersayap. Bukan, itu faktor. Kenapa? Yang mutlak itu tidak bisa digambarkan. Yang mutlak itu tidak mungkin kau rupakan dengan kuda bersayap itu. Nah, cuman zaman itu, zaman bodoh-bodoh. Beda dengan zaman Mr. TM. Ilmiahnya ilmiah mana? Ayo bandingkan. Ini zaman telah ada di puncak ilmu pengetahuan, nalarnya sudah ketemu semua. Pengetahuan eksak ilmu pasti sudah ketemu, terangkai.
Makanya perspektif zaman ini mesti ilmiah, mesti logis. Barulah kemudian nalarmu bisa kebayang, oh bisa dibuktikan, oh masuk akal, oh ini cocok. Nah, ibadah tadi di dalam kitabnya ternyata bagi yang beriman, ya. Lantas siapa orang beriman? Tadi secara teori X kali tak terhingga, maka diadaptasi menuju yang tak terhingga. Manusia siapapun dari masyrik wal maghrib, dari kecil sampai tua, tapi kalau tidak membawa atau beserta dengan faktor tak terhingga, dia nggak ada peluang bisa sampai pada yang tak terhingga. Clear. Tanyakan itu sama ahli fisika, ahli matematika. Karena itu sudah rumus hukum. Nah, demikian juga ibadahmu, orangnya dari masyrik wal maghrib, dari timur ke barat, ibadahmu, zikirmu, sholatmu, doamu, tapi kalau kau tidak menggandeng unsur atau faktor mutlak tadi, kau pun gak mungkin ada hubungan dengan yang maha mutlak. Bodohnya manusia itu. Saya bilang bodoh kenapa? Saya gak mungkin kok secara syarat hukum gak terpenuhi. Maka kalau kau tetap mengerjakan ibadah model begitu, dapat apa dari ibadahmu itu? Yang gini-gini tuh, dapat apa? Yang gini-gini, dapat apa? Hanya dapat dunia. Akhirat nggak tembus. Betul enggak? Padahal dia menyebut dirinya Maliki Yaumiddin. Aku raja di langit akhirat ini. Artinya di ujung akhirat dia itu. Sedangkan kau hanya sampai terbatas di batas dunia. Kau nggak bisa tembus akhirat, apalagi sampai ujungnya. Ibarat kau kirim ibadahmu, ibarat kau kirim surat, kirimanmu nggak mungkin sampai goblok. Ya, guys, goblok bahagia, goblokers dimanapun Anda berada. Yang pintar cuman Mr. TM seorang, lainnya goblok. Kata siapa? Kata cocoknya Mr. TM sendiri. Bodoh amat. Kalau kau pintar, keluarlah kandang. Ilmiahkan kalau bisa. Seperti yang Mr. TM lakukan. Nyatanya nggak ada yang berani. Cocoknya pada hukum semua, ya. Yang pintar di zaman cuma Mr. TM seorang, ya. Karena Mr. TM adalah orangnya brilian, baik dan tidak sombong. Nggak sombong Mr. TM itu. Lagi-lagi ya. Kenapa orang beribadah itu memakai syarat adalah bagi yang beriman? Karena ada faktor Tuhan. Lihat ya, hubungan manusia dan Allah Ta'ala. Lihat ya, di mukadimah awal saat kita di dalam kandungan. Kutipkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Roh kita adalah bagian dari roh Allah. Berarti roh Allah kita sebut ya, kayak misalnya kita analkan sebagai mahruh. Berarti hubungan manusia dengan Allah Ta'ala mestinya adalah roh dengan mahruh. Bukan akal dengan mahruh, gak nyambung. Akal sepintas selalu baharu, rohmu kodim. Sedangkan mahruh membawa sifat maha kodim. Masa baru mau sampai kepada mau kodim? Baru 3 hari melek kau pasti lumpuh. Ya enggak? Tidur. Baru gak makan 4 hari, lumpuh. Akalmu gak jalan. Baru kau berjalan mengarungi hidup 1000 tahun sekalipun, kau pun pasti akan mati. Bagaimana kau bisa tembus akhirat? Yang itu adalah teori ada di atas kematianmu. Tidak bisa. Beda alam, beda gelombang. Impossible kau lakukan. Makanya Allah kasih syarat rukun adalah yang beribadah adalah bagi yang beriman. Siapa orang beriman? Nah, orang bodoh-bodoh ceramah kesana kemari, iman itu dikiranya percaya atau yakin. Ya bukan? Saya ceritakan ya. Kita semua sudah tahu. Dulu zaman Nabi Muhammad ada seorang badai menghadap Rasulullah Muhammad. Ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu ya Rasul. Apa jawab Nabi? Belum. Kau belum beriman. Kau masih berserah diri. Dan iman belum masuk dalam dirimu. Ya apa enggak? Iman belum masuk dalam dirimu. Saya tanya, apakah dia nggak yakin sama Nabi? Yakin.
Apakah dia nggak percaya? Percaya. Apakah dia nggak lihat? Lihat. Yakin, percaya, dan lihat, ternyata masih no way. Tidak mungkin. Apalagi kau di zaman ini yakin-yakinan saja, percaya-percayaan saja. Kau nggak pernah lihat wujud Nabi Muhammad. Kualitasmu orang di bawahnya orang Badui tadi. Logis ini? Bantah kalau bisa. Ini ilmiah. Nah, ternyata kalimat Nabi apa? Iman belum masuk dalam dirimu. Berarti apa? Iman itu dimasukkan. Lihat Asy-Syura 52. Nah, ternyata iman itu dimasukkan berupa nur, yaitu nur kitab Quran dan nur iman. Itulah alat membaca gelombang dan alat membaca virtual di alam akhirat. Yaitu tadi ya, hubunganmu dengan Allah adalah antara roh dengan maha roh. Bukan lewat akalmu, maka kau masih lewat kematianmu, baru kemudian bangkitnya rohmu. Yang kata Nabi, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu. Berarti disuruh masuk orang di luar atau di dalam? Di luar. Disuruh masuk artinya kau masuk ke dalam dirimu, yaitu diri yang di balik badan jasmanimu, akalmu itu. Itu ada dirimu yang sesungguhnya, bukan diri yang ini berotot, tulang, daging dan sebagainya itu. Bukan itu. Kau adalah roh. Roh adalah qadim. Rohmu tidak berjenis kelamin. Nyatanya kau berwujud laki-laki tampan seperti aku. Ya tidak dong. Kau pun tidak pula mati yang roh, betul gak? Tidak pula kemudian berwujud atau bersuara atau bermuka dan sebagainya. Itu karena kau menempati wujud itu sehingga kau dikenali dengan wujudnya itu. Aku pun demikian. Aku bukan ini. Ini baru. Sedang rohku adalah qadim. Dia dari yang maha qadim. Maka hubungan antara roh dengan maha roh. Maka blok-blok manusia masih diupgrade gelombang naik ke dimensi rohnya. Itulah udkhulu fisilmi. Barulah kafah. Yaitu melewati mutu, qoblanta mutu, kata Nabi. Yaitu melewati kematian. Di dalam kehidupan barulah kau akan ketemu kehidupan setelah kematian. Sekarang lihat di Asy-Syura 52, di akhir kalimatnya ayat itu adalah dipertemukan akan petunjuk jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Yang siratal mustaqim itu dikasih sebagai jembatan. Nyebranglah kau ke akhirat. Maka setelah kau nyebrang ke akhirat, Tuhanmu di mana? Di Malik Yaumiddin, di ujungnya saja akhirat itu, betul nggak? Kalau dunia ke akhirat bisa nyebrang nggak? Saya tanya. Nggak bisa. Orang pintar terakhirnya apa? Mati. Orang keramat terakhirnya apa? Mati. Orang kaya? Mati juga. Semua manusia, the first man and the last man for Masyrik and Maghrib, tetap akan bongkok siapapun dia. Nah, ini pelajaran di atas kematianmu, blok-blok. Bukan dengan badan kasar kau bisa beribadah dengan Allah Ta'ala. Itulah kau mesti terupgrade gelombangmu masuk ke dimensi roh. Dan rohmu gak sembarang roh. Lihat di Al-Waqiah 9. Tidak tersentuh Quran kecuali roh yang disucikan. Baru ada hubungan. Tidak sembarang roh ya. Kalau kau masih Islam, Islam dunia, Islam jasmani, kau Islam di dunia, di akalmu. Tapi rohmu masih kafir. Ya, rohmu masih kafir. Makanya roh itu mesti lewat proses metodologi adaptasi dengan Allah. Jadi roh pun gak sembarang roh. Roh yang disucikan. Tazkiyatun nafs, kata Nabi, segala sesuatu ada obat pembersih, ada obat pembersih kalbumu adalah zikrullah. Pembersih kalbumu ya, berarti kalbu itu mesti dibersihkan lagi. Ya. Jadi jangan berarti kemudian kalbu itu langsung bersih, tidak. Kalbumu pun mesti melewati tazkiyatun nafs, yaitu lewat zikrullah yang bermetodologi. Nah, logika ya, dari dunia telah pindah ke portal akhirat ya, nembus ya, di sini dah, di akhirat. Ini maha akhirat atau Malik Yaumiddin. Maka baru ada peluang hubungan antara roh dengan maha roh. Roh pun mesti berserta dengan nur. Asy-Syura 52. Itulah iman. Dan demikianlah kami wahyukan
unsur daripada ketetapanku, mursyid atau alif lam mim. Yang sebelum kau tidaklah mengerti kitab, kau tidak pernah mengerti iman. Demikian ini kami jadikan nur. Kitab dan iman itu akan dimasukkan ke dalam diri manusia lewat baiat, dan yang diterapkan adalah berupa nur. Kenapa? Dia mah mutlak. Blok. Kalau mah mutlak, yang turun bersifatnya mutlak. Yang mutlak itu pasti tidak terbaca oleh panca indramu atau akalmu. Clear? Yang mutlak itu unlimited, undefinisi dan undeskripsi. Kalau sudah limited, deskripsi dan definisi, itu bukan mutlak. Maka yang menggambarkan tiga sifat tadi, unlimited, undefinisi dan deskripsi adalah nur. Gelombang mutlak. Jadi gelombang itu jangan kau kira yang bersuara, berwujud, bercahaya. Tidak. Semua itu hanya kias. Karena apa? Tidak ada hal apapun yang bisa menggambarkan nur itu. Karena apa? Dia tidak bisa digambarkan. Tidak pula bisa dibayangkan batasnya. Karena dia tidak terbatas. Tidak pula orang bisa mendefinisikan. Karena dia tidak bisa didefinisikan. Makanya kalau Nabi zaman dulu menyebutnya nur. Kalau Mr. TM, oh beda zaman. Saya sebut saja itu gelombang. Bodoh amat, ya. Ya, yang penting ilmiah, ya, yang penting bisa dipahami. Nah, roh tadi tidak sembarang roh, ya. Roh itu mesti dibayar dulu baru bisa upgrade ke dimensi di atasnya akal, yaitu mesti lewat mutu ke belantang mutu. Ditanamkanlah nur, yaitu apa? Faktor mutlak tadi. Yang disebut Nabi dengan al-baurok, itu yang ditanamkan saat kau baiat. Goblok. Mana mungkin kau sampai pada yang tak terhingga kalau tidak beserta faktornya? Mana kau bisa mungkin membaca Quran kalau tidak beserta Tuhannya? Mana mungkin kau bisa menyembah Tuhan kalau tidak beserta dengan Tuhannya? Sholatmu, ibadahmu, zikirmu, doamu, membaca Quranmu adalah zong. Nah, kau karena turun gelombang ke dunia menjadi berbadan kasar wujud jasmanimu, sholatmu di sini ya, di awal takbir sampai salam, betul ya? Tapi kalau nggak lewat metodologi dan syarat turun, bisa nggak kau berhubungan nyambung sampai sini? Nyambung nggak sampai sini? Tidak mungkin, blok. Kalau ada ulama ngajarkan itunya aja, itu ulama goblok. Jelas secara rukun syarat gak mungkin kok diterusin. Lihat ya, jika kau sholat tapi lalai dapatnya apa? Neraka. Well, al-ma'un. Apakah yang diancam neraka oleh orang tidak sholat? Sholat, tapi gak nyambung. Demikian jika orang membaca Quran, diancam dengan neraka jahanam, Al-Baqarah ayat 6. Mereka dianggap sebagai ahli kitab, yaitu orang-orang yang membaca kitab tanpa lewat nur, tanpa beserta nur. Akalnya membaca fakta tak terhingga, gak mungkin nyentuh, apalagi bisa membaca. Maka diganjar dengan neraka jahanam, Al-Baqarah ayat 6. Demikian juga apamu semua gak ada hubungan, zikir apa semua pun kandas di dunia. Kenapa? Secara seratus kau gak bisa tembus ke akhirat. Sedang dia di ujungnya akhirat tertinggi. Goblok. Maka jika kau telah terupgrade gelombang ke dimensi roh, kemudian mendapatkan alat atau faktor tak terhingga yaitu nur, kemudian diterangkan technical, metodologik, yaitu kaifiat, yang intinya adalah menyamakan frekuensi dan gelombang kau dengan Allah Ta'ala lewat gelombang gurumu, guru rohani. Jalannya pun ada, kiblatnya pun telah ditentukan. Maka secara rukun syarat kau ibadah di dunia yang fisik, tapi karena lewat metodologi dan syarat rukun akan berubah menjadi metafisik. Metafisik berlapis-lapis, naik, kata Nabi ada 7 lapis langit. Barulah nanti kau akan sampai ke Allah Ta'ala. Ada hubungan. Kalau saya pegang HP, kalau nggak tahu syarat rukunnya, dianggap orang gila, ya itulah ngomong sendiri dan sebagainya. Karena nggak tahu syarat rukunnya. Tapi kalau syarat rukun HP, ada baterainya, 1, 2, nelpon seorang ada nomor teleponnya, aku putar ya, aku tekan. Kemudian tahu cara pakai HP-nya dan sinyalnya support sini dan sana nyambung. Maka
Assalamualaikum. Nyambung gak blok? Nyambung. Goblok, blok. Apa yang nyambung itu? Lewat apa? Gelombang. Assalamualaikum. Didengarkan sama sana. 2 kilo. Didengarkan. 20 kilo. Langsung. 200 kilo. Langsung. 2000 kilo langsung. Betul ya? Lah kalau kamu mau berhubungan dengan Allah tanpa lewat gelombang, mana ada hubungan? Itu jaraknya 2 juta kilo aja gak nyambung. Apalagi kalau sama Allah jaraknya unlimited kilo. Yang kata Nabi ada 7 lapis langit. Yang kilo aja ada batasnya. Langit juga ada batasnya. Ada 7 dimensional, dimensi kehidupan. Mana bisa kau bisa sampai pada Allah Ta'ala kalau nggak ketemu gelombang dan frekuensinya. Nah, dia masuk ke dunia pasti pula kena undang-undang 5. Terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Kalau nggak kena hubungan ini, berarti dia nggak di dunia. Apapun siapapun, entah itu ya, misalkan ya ada orang cacat nggak bisa lihat, pasti dia bisa dengar. Kalaulah dia nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, tapi dia bisa nyentuh, ya, bisa merasakan dengan kulitnya, bisa dengan lidahnya. Itulah. Kalau tidak ada hubungan dan kaitan dengan 5 ini, berarti dia sudah mati di dunia ini. Nggak ada manusia yang di dunia tapi yang tidak dibekali dengan 5 ini. 5 bisa jadi atau 4 atau 3 atau 2 atau 1. Pasti ada kaitannya. Dan dia menerangkan dirinya sifatnya wujud. Maka di antara 5 itu apa? Terlihat wujudnya. Sampai sekarang nggak ada yang beneran menerangkan wujudnya Allah. Wujudnya itu bleger, ya, zahir manusia. Tapi nggak sekedar manusia. Dia kalau nggak percaya. Kalau tadi di mukadimah antara roh dengan maharoh, roh turun ke dunia menjadi apa? Jasmani, ya. Awalnya rohani turun ke dunia, gelombangnya menjadi gelombang badan kasar, yaitu alat membaca gelombang namanya akal, alat baca virtual namanya panca indera. Wujud pun jasmani. Padahal mestinya siapa? Rohani, betul ya? Roh menjadi jasmani, manusia. Maka mahruh menjadi siapa? Rajanya manusia. Lihat di Anas. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Rajanya manusia rupa apa, Blok? Manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia rupa apa, Blok? Manusia. Tapi manusia bukan Allah. Itu hanya wujudnya saja. Karena apa? Dia ke dunia mesti memakai 5 tadi. Sedangkan dia menerangkan wujud, berarti dia terlihat oleh matamu. Wujudnya saja. Dia bukan yang wujud itu, tapi dia di balik yang wujud itu. Tapi kau mesti saksikan dia di dunia berupa apa? Wujudnya. Tapi gelombangnya di balik itu adalah wujudnya adalah Allah Ta'ala yang di Malik Yaumuddin, di langit akhirat tertinggi. Nah kalau kamu gak ketemu yang membawa gelombang tadi, kan sama halnya kamu nelpon seseorang gak tahu nomor teleponnya, betul gak? Bisa kamu hubungi orang lain itu kalau gak tahu nomor teleponnya? Tidak. Goblok, goblok. Umat yang goblok, beragama goblok, nalarlah yang logis, ya. Itulah kenapa kau dipastikan dahulu oleh Allah Ta'ala lewat rukun Islam yang pertama. Kau mesti bersaksi. Yang kau saksikan adalah Allah dan Rasul. Wujudnya. Masa kau bersaksi? Aku bersaksi tapi gak ada yang aku saksikan. Anak kecil pun ngerti. Anak kecil. Kau bisa gak ingat ini? Remote. Setelah aku delete-kan atau setelah aku sembunyikan. Oh bisa dia ingat. Warnanya apa sih tadi? Putih om, kekrem-kreman. Oh iya. Bentuknya apa? Bulat apa kotak? Kotak panjang om. Bisa ngerti dia. Lah kalau kau gak pernah ketemu wujudnya, kemudian tak suruh ingat, kira-kira bagaimana? Ya, ngomong gak ketulukan, ya. Dan ini menjangkit semua orang loh ya. Semua orang mengaku Islam, tapi sahadatnya gak pernah bersaksi. Apaan itu? Ini tuh semua agama ya, semua Rasul pun mengajarkan demikian.
Tidak akan kau sampai kepada Allah Bapa tanpa lewat aku, kata Nabi Isa. Demikian juga kata Nabi Muhammad, nggak akan kau kenal Allah sebelum kenal Rasulullah. Nah, Rasulullah pun ada di baliknya wujud manusia. Demikian juga kalimat Sri Krishna, berbakti kau kepadaku tidak dihitung berbakti kepada dewa, tapi berbakti pada yang maha kuasa. Karena apa? Yang maha kuasa, Allah, Tuhan, ada di baliknya orang itu. Betul nggak kalimat Nabi tadi? Betul nggak kalimat Nabi Muhammad? Betul nggak kalimat Sri Krishna? Betul. Ada Tuhan yang wujud di dunia yang menzahir, ada Tuhan di alam roh, ada Tuhan di alam yang maha roh. Roh itu akhirat, maha roh adalah Malik Yaumiddin atau langit akhir tertinggi. Nah, kalau kamu nggak pernah ketemu dengan guru sejatimu, kamu nggak bisa nembus alam rohanimu, kamu nggak bisa nembus akhirat, mana ada hubungan? Maka baiat itu wajib karena itu syarat itu. Karena kalau nggak baiat, tapi tarekat ini bukan tarekat yang lain, saya nggak tahu kalau tarekat lain, entah itu apa yang diisikan nggak tahu. Kalau yang diterangkan oleh Mr. TM adalah tarekat yang dibawa oleh Mr. TM, tarekat yang terbesar di dunia. Nama tarekatnya adalah titik kamu tahu, tapi terbesar di dunia. Nah, yang jelas itu. Gurunya Mr. TM itu guru yang waris, mutlak. Kalau nggak mutlak, nggak akan bisa menerangkan bedanya mutlak dan relatif. Kalau nggak sampai mutlak, nggak mungkin bisa cerita, Kau pasti hanya berakhir kepada seorang yang pemalu, penakut, atau amatiran. Nah, logikanya tadi ya, jika kamu nggak ketemu gelombangnya dia yang di sini, yang gelombangnya manusia itu yang kau tuju di balik nomor handphone itu, kalau kamu nggak ketemu nomornya, bisa nggak kau hubungi dia? Nggak bisa, karena dia ada di atas batas ambang limit kemampuan manualmu. Beda kalau dia di dalam jangkauan fisikamu. Tuhanmu ada di depan matamu, misalnya jarak 2 meter. Kau bisa cakap sama Tuhan. Hei Tuhan, aku nyembah ya. Ya, misalnya gitu. Kalau Tuhanmu ada di sebelahmu. Tapi kalau Tuhanmu ada di Malik Yaumiddin dan laisa kamitslihi syai'un, kau mesti cari dulu orang yang membawa gelombang itu. Lihat ya. Semisal aku di sini, aku mau nyalakan kipas angin, apa yang kau kerjakan? Sementara pembangkit listrik ada di jarak 100 kilo dari sini, apa yang kau kerjakan sehingga kipasmu bisa nyala? Colokan saja kipasmu itu kepada terminal listrik terdekat dengan, betul nggak? Karena apa? Butuhmu sekarang, butuhmu di sini. Sama seperti kau membutuhkan ibadahmu itu sekarang, ngajimu, membaca Quranmu, doamu, kapan? Di sini, sekarang di dunia. Maka logikanya, apakah perlu kau naik ke atas dulu? Tidak perlu. Karena apa? Gelombangnya sampai sini, goblok. Di mana dia gelombangnya? Di bawah orang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum haris. Gak percaya itu, men, ya. Itu adalah menerangkan seorang manusia membaca gelombang nur Allah, membaca gelombang Allah di zamanmu sendiri. Kalau nggak percaya tentang gelombang, wabtahu ilahil wasilah wajah itu fisabilillah untuk ikut. Kalau nggak ketemu gelombang itu nggak akan nyambung, ya. Dia mewujudi dia menjadi manusia yang itu disebut sebagai rajanya manusia. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada orang yang dikuasakan di antara kamu. Siapa dia? Rajanya manusia. Siapa dia? Gurunya manusia. Siapa dia? Gurunya Mr. TM. Lainnya, saya nggak tahu. Kalau ada menerangkan ini, si ilmiah Mr. TM, berguna pada dia. Tapi kan nggak ada yang menerangkan Mr. TM gini. Ya enggak? Paling diajari baca fikih, teori dogma, membaca apa? Pemahaman pengetahuan, terus apa? Hal haram, cerita nabi-nabi, wacana, diskusi, pendapat, ceramah. Masa agama kayak gitu? Agama kok tidak ubah seperti dongengnya Ibn Ubin.
yang tidak pernah terkuak. Siapa bapaknya Ibn Ubin? Dia enggak? Bikin malu saja. Lihat kalimat Nabi. Al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Baru setelah ilmiah, logis tinggi, nalar, dan kebayang. Kemudian sesuai dengan perspektif zaman masing-masing, sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan di zaman masing-masing, existing zamannya, barulah kemudian kebayang, barulah kemudian wah amaliyun. Nah, teori agama secara ilmiah seperti misalnya begini. Kalau agama tentang hanya dosa, pahala, hal haram, sampai jungkir balik pun kamu gak akan ngerti. Setelah teori, kamu mau apa? Coba ya. Kamu diterangkan ada surga neraka, kamu mau apa? Blok. Kamu diterangkan akhirat, terus kamu mau apa? Bisa kamu masuk akhirat? Bisa kamu buktikan akhirat? Bisa kamu mi'raj? Bisa kamu berhubungan dengan Allah Ta'ala? Bullshit. Dari teori mesti lanjut ke metodologi. Kalau hanya orang cuma bisa teori, itu teori dusta. Kalau orang tidak lengkap dengan membawa metodologinya, dusta. Metodologi itu adalah syarat rukun, alat, teknik, teknologi, cara, variabel, teori, hukum dasar, undang-undang, gaya, dan sebagainya. Parameter, katalis, itu semua di situ. Ibarat kau mau ke suatu tujuan, kau sudah dikasih SIM-nya, alatnya, kendaraannya, jalannya, gurunya, dan kasih semua. Itulah metodologi. Gak cukup dengan itu. Teori, metodologi, lanjutnya dengan sistem. Apa itu sistem? Kau mulai action. Nah begini. Jika kau lewat jalan ini, ya, mulai teorinya kau kuasai, ilmiahnya. Kemudian kau lewati syarat rukun metodologiknya. Kemudian kau adaptasi mutlak dengan sistemnya. Maka ibarat kau berjalan, kau lewat ini. Saya tanya, jika kamu nggak pernah keluar rel, sementara keretamu tetap berjalan, maka endingnya sampai tujuan nggak? Sampai. Ibarat kau adalah air dipanaskan, memakai rukun syarat tertentu, maka lama-lama matang nggak kamu? Matang. Goblok. Sistemnya itu yang mahal. Tapi kalau kau air, tapi nggak ketemu sistem yang memanaskan dirimu, nggak ada prosesnya, sampai doble pun kamu nggak akan pernah matang, kamu nggak akan pernah makrifat, kamu nggak akan pernah paham akan agama. Bullshit. Ya, itulah orang beribadah syaratnya adalah bagian beriman, yaitu orang yang mendapatkan faktor Tuhan, orang yang telah dibaik, orang yang mendapatkan nur iman dan nur kitab. Nah, HP tadi ada baterainya, betul ya? Kemudian tahu cara pakainya HP. Kalau misalnya HP masih kelok, nggak bisa dipakai. Kemudian tahu ordinat nomor HP yang kau tuju. Pada alamat itu yang kau tuju, kau punya alamat ordinatnya. Nah, di mana Tuhan? Kau mesti tahu. Mana yang berwujud Tuhan di dunia ini? Kau mesti tahu. Lah kalau kamu menembak sesuatu, tapi nggak pernah tahu alamatnya, bagaimana kira-kira? Nggak mungkin sampai. Wong alamatnya saja nggak tahu. Dan yang keempat adalah sinyalnya dijamin nyambung. Sinyal sini support, sinyal sana support. Maka ada hubungan. Baterai yang ada pada HP itulah nur yang ditanamkan dalam qalbumu waktu saat kau baiat. Cara memakai HP-nya itulah kaifiat atau teknik metodologinya. Nomor handphonenya Allah itulah rabitoh akan guru mursyid yang gurunya mutlak waris. Sinyal yang nyambung, sinyal yang jin support, sinyal saya support itu adalah waris mutlak. Ibarat air ditaruh botol, pindah gelas jadi gelas, pindah mangkok jadi mangkok, pindah kendi jadi kendi, isinya sama. Maka gurumu nanti adalah guru yang sama dengan gurunya Nabi Muhammad bin Abdullah, gurunya bukan manusia, tapi menempati manusia, maka wujudnya serupa dengan manusianya. Allah pun demikian. Wujudnya Allah zaman dahulu sama dengan wujudnya Rasulullah. Kenapa? Allah nggak terlihat, Rasulullah nggak terlihat, dia di Malik Yaumiddin,
dia di akhirat nggak terlihat juga. Tapi yang terlihat oleh mata kepala adalah manusia yang membawa nur. Yang situ ujungnya sampai dengan Allah Ta'ala. Siapa dia? Nabi Muhammad. Maka saat itu bersaksi akan Allah dan Rasul mengatakan siapa? Nabi Muhammad. Nah demikian jika di zaman ini ada seorang manusia nggak percaya, ada ayatnya ya, At-Taubah 128, cek sendiri kalau nggak percaya. Seorang manusia, bukan banyak manusia, bukan. Dan itu di kaummu sendiri, artinya di zaman ini juga dari golongan manusia seperti kamu, bukan golongan monyet, ya. Kalau kamu nggak ketemukan ini ya, sama seperti kamu menghubungi ini nggak ketemu nomor handphonenya. Karena apa? Allah dibalik Rasulullah, Rasulullah dibalik orang ini. Lah kamu gak ketemu ininya. Kamu ya mau menghubungi istri, nomor terakhir nomornya angka 7. Kalau tekannya salah menjadi angka 8. Kira-kira nyampe gak sama istrimu? Ya. Loh, goblok. Kamu sholat. Lah kamu di mana? Di masjid dunia. Kalau sholatmu pakai apa? Pakai akal. Blok, goblok. Akal bisa nyambung gak sama rohani? Tidak. Akal bisa tembus gak sama langit akhirat yang tertinggi? Tidak. Blok, goblok. Kalau istrimu ada di jarak 10 kilo, kemudian kau pasakan teriak-teriak untuk ngomong sama istrimu, "Woi, istriku! Woi, aku mencintaimu!" Goblok gak itu? Goblok. Kan itu gak mungkin. Kalau kamu sholat ya, begini-begini, maunya nyembah Tuhan, tapi nggak tahu alamat Tuhan, nggak tahu cara, goblok gak dia? Goblok, yang keras, goblok gak dia? Goblok. Jelas-jelas dia ada di Malik Yaumiddin, kau ada di dunia, kau paksakan sholat begini. Alamak. Makanya itu saking pentingnya itu, udah dibaca sama Nabi, makanya udah digaris sama Allah lewat Quran itu firman di Al-Ma'un. Hei! Orang-orang goblok, kalau kau sholat yang gak nyambung, dapatnya apa? Neraka. Neraka, well, goblok. Ya bangga itu, gak nyambung. Hei, orang yang demen baca Quran, yang Qurannya kau kira mushaf tulisan, kau pun dianggap goblok, karena apa? Gak nyambung. Lihat di Al-Waqiah 79, gak mungkin kau bisa nyentuh. Apa lagi baca? Saya tanya, kalau mushaf bisa sentuh gak itu? Tidak. Berarti yang dimaksud Quran bukan yang mushaf itu, ya enggak? Di mana-mana orang membaca mushaf, ya enggak? Pakai nahwu, pakai sorof, diapal-apalin, apa gak malu itu? Tetapi satu ayat pun kamu gak ngerti. Makanya kalimat Mustatim dianggap asing, aneh, sesat. Karena apa? Kamu yang gak ngerti. Makanya kami gak ada waktu ya menerima orang apa? Debatnya orang goblok-goblok yang melu. Buat apa? Nggak masuk akal ya buang saja. Nggak bisa paham buang saja. Kita nggak ada waktu untuk diskusi. Kamu paham terserah, nggak paham terserah ya. Inilah Mr. TM. Orangnya brilian, baik hati dan tidak sombong. Jadi demikian ya. Sholatmu, ibadahmu, zikirmu, doamu, dan tetek bengekmu di dunia, kalau kau nggak ketemu teknologinya, kalau kau nggak ketemu alatnya, kalau kau nggak ketemu jalannya, kalau kau nggak ketemu gelombangnya, kau mustahil bisa nyambung. Juga mustahil kau bisa ma'rifat, mustahil kau bisa ngerti agama, mustahil kau bisa pulang ke Allah Ta'ala. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini Medan ya. Medan apa ini? Kampungnya? Jalan. Bukan kampungnya apa, daerahnya kota apa ini? Medan Selayang. Medan Selayang ya. Mr. Tem di Medan ya. Ya. Lihat ya, logika saja blok-blok. Ini dakwah di medsos ya. Terbuka di publik, ribuan, puluhan, bahkan jutaan orang bisa melihat ini. Kalau yang diterangkan ini gak ilmiah, sudah dibantai orang dari kemarin, betul apa enggak? Kalau dakwanya misalnya berkembang pesat, kalau ada yang nggak cocok yang dialami orang, pasti saya diprotes orang, betul nggak? Betul apa ini? Betul.
nyatanya semua diam. Dan logika lagi, makin banyak orang yang men-share, ya, membagikan uraian-uraian ilmiah Mr. TM. Kenapa? Mereka telah ketemu Mr. TM, belajar dan membuktikan itu. Kalau dia nggak membuktikan, pasti dia akan mencaci Mr. TM. Apa saya ikut bayat di sekolah Mr. TM, dibohongin sama Mr. TM? Ada nggak itu, ya? Nggak ada. Cabang kita ada di Makassar, kemudian di Gresik, Lamongan, Surabaya, Jepara, Boyolali, Jogja, Jakarta, Bandung, Majalengka. Nah sekarang ini kami masuk ke Medan. Mudah-mudahan kami akan masuk ke seluruh kota. Tapi anehnya nggak ada yang protes loh. Siapa yang bisa menerang wujudnya Allah? Kalau nggak ketemu wujudnya Allah pasti nggak akan bisa menerangkan, betul nggak? Itulah Mr. TM, bisa menerangkan wujudnya Allah secara ilmiah, logik. Nah kalau kamu nggak ketemu sifat wujudnya, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Lanjut lagi, kalau kamu nggak ketemu syahadat yang wujudnya kau saksikan, bagaimana kau praktek? Ini wajah tuh, wajihia. Apa yang kau hadapinya? Goblok. Ini apa yang kau hadapi? Gua hadapkan wajah kepada wajah yang menciptakan dan berbumi. Wajah siapa? Wajah Allah. Wujudnya siapa? Manusia. Itu gurunya Mr. TM. Nggak percaya lagi. Aqimis shalah lidzikri. Dirikan salat dengan hati yang berzikir. Zikir artinya apa? Ingat. Nah ingat, di dalam 5 panca indera ini pasti ada hubungan. Dan dia menerangkan sifatnya wujud. Berarti apa? Terlihat. Maka kau mesti menghadirkan, ingat apa? Wujudnya. Goblok. Gak percaya lagi. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Gak percaya lagi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Clear semuanya banyak. Saking gobloknya umat sekarang ini. Agama telah rusak, friksi, distorsi, degradasi, sehingga yang demikian ilmiahnya malah gak ada yang ngerti. Padahal mohon maaf ya, umat Nahdlatul Ulama saja, lihat itu, ada syairnya tanpa waton yang sering dikumandangkan di masjid-masjid di Jawa Timur itu. Jangan cuma ngaji syariat tok ya, tingkatkan ke tarekat, hakikat dan makrifatnya. Ada nggak itu? Ada. Ada yang kalimat zikir lan suluk jangan tilali. Ngerti kamu suluk itu apa? Gak ngerti. Al-Quran Qadim wahyu minul ya. Tidak berlafal huruf, tidak bersuara, tapi bisa dibaca. Ngerti kau itu apa? Kudu rangkulan rinolan wangi. Apa yang kau rangkul berpegang itu? Itulah guru sejati, mursyid. Tapi mursyid yang sah, yang mutlak. Kalau mursyid yang cikiwir, nggak mau lawak ini. Cuman lawak kami ya, cocok ya? Gimana ya? Cocok lah ya? Horas ya, untuk saudara-saudara Medan, ayo merapat, kita ngopi-ngopi bareng, tapi bawa menyan ya, bawa gula, kopi, cuan, beras, karena ini akhir zaman, makin banyak orang pelit, makanya perjuangan kami di mana-mana banyak musuhnya, bodoh amat. Makanya bagi yang ingin bantu-bantu perjuangan Mr. TM, silakan donasi, biarpun keangkirin nyinyir, bayar saja. Karena nyatanya kami kesana kemari itu butuh ongkos ya. Naik pesawat itu pakai ongkos, nginap makan pakai ongkos. Nah, jadi jangan ngira ini memanfaatkan orang, tidak, itu sistemik. Nah, kalau kamu nggak ada berjuang, nggak ada berkorban, dapat apa kamu? Masih untung ya ada orang yang menerangkan secara ilmiah kayak gini di akhir zaman. Mana ada kamu dapat uraian ilmiah kayak gini dari orang lain? Nggak ada. Karena mereka pemalu, penakut, atau amatiran. Karena bukan ahlinya, maka nggak bisa menerangkan secara logik. Oke? Salam kebangkitan, Horas bagi orang Medan, Palembang, Kisaran, Sibolga, dan mana-mana itu ya. Yang apa? Lubuk-lubuk itu, kemudian muara-muara itu ya. Muara Sipongi, muara segala macam itu, lubuk Linggau, lubuk, segala macam itu.
toba, singkara, dan sebagainya. Oke, guys. Salam kebanggaan tasawuf ilmiah. Suksma. Puji Tuhan. Amitabha. Haleluya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.